Amin. Silakan duduk, saudara. Oke, shalom. Hari-hari ini bangsa kita sedang dibawa dengan satu harapan ke depan, bahwa bangsa kita ingin mencapai sebagai bangsa yang menjangkau sebagai Indonesia emas dengan berbagai macam perencanaan, dan perencanaan itu tentunya saudara ingin mempercepat segala sesuatunya, khususnya tentang perekonomian. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada saudara terjadi percepatan. Kalau saudara melihat gambar ini, saya tahu Citah ini sedang apa yang dia sedang kerjakan. Bukan hanya sekedar lari iseng-iseng, tetapi dia sedang memburu sesuatu, buruannya. Maka dari itu dia berusaha untuk mempercepat langkahnya atau larinya itu. Maka apa terjadi percepatan itu? Terjadi percepatan, saudara, percepatan itu adalah sebuah perubahan kecepatan atau perubahan waktu. Itu namanya percepatan. Terjadinya satu perubahan kecepatan atau perubahan waktu. Nah, percepatan adalah perubahan waktu yang dipercepat. Nah, kita saat ini sedang berbicara, tentunya setiap kita, kalau Tuhan mengatakan bahwa waktunya akan dipersingkat atau akan dipercepat, tentu ada hal-hal yang ingin dikejar, ada yang ingin diburu. Nah, tergantung hidup saudara. Hidup saudara mau santai-santai saja atau memang ada sesuatu yang ingin saudara kejar, ingin saudara percepat. Nah, inilah saatnya kita akan berbicara tentang bagaimana terjadinya percepatan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 22, dan sekiranya waktu atau waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ini pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak berbicara tentang yang spesifik dulu. Tetapi Tuhan punya kerinduan bahwa segala sesuatu di dunia ini Dia ingin percepat. Maka tidak terasa, kok tahu-tahu kita sudah ada di pertengahan tahun. Tidak terasa. Sudah di pertengahan tahun. Dan baru rasanya kita rame-rame merayakan tahun baru. Kok sekarang sudah mau menjelang lagi Natal. Dan panitia beberapa bulan lagi harus rapat untuk mengadakan rapat Natal atau dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi saudara. Maka Matius 24 ini sebetulnya, Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus menubuatkan tentang kejatuhan Yerusalem. Tuhan Yesus bagaimana dia berkata tentang kejatuhan Yerusalem di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara. Itu kalau saudara baca mulai dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai sekian, dia berbicara tentang kejatuhan Yerusalem. Dia berbicara tentang tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana tanda-tandanya? Saudara harus tahu, kita yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kita nggak tahu tanda-tandanya. Asik saudara dengan apa? Dengan gadget saudara, asik dengan dunia sekarang sedang menawarkan saudara supaya lupa tentang apa yang akan terjadi dalam dunia ini.
Karena saudara ingin asik dengan dunia-dunia yang ada saat ini. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, hati-hati, aku sudah memberi tanda tentang kedatanganku. Tentu kalau saudara tahu mendung dan awan mulai gelap, saudara sudah mau pergi, saudara akan siap-siap bawa payung. Itu tandanya bahwa saudara tahu tentang apa yang akan terjadi. Nah, bagaimana dengan kedatangan Tuhan? Demikian juga Tuhan memberikan dalam pasal selanjutnya, dia berbicara tentang tanda kesudahan zaman itu bagaimana. Dari apa yang diucapkan Yesus, saudara, kita dapat melihat penggenapan dari nubuat dimulai dari kehancuran dan kejatuhan Yerusalem. Di mana pada tahun 70 Masehi diperkirakan penghancuran Bait Allah dimulai. Dalam penghancuran itu tidak ada korban dari jemaat Kristus. Kenapa? Karena pada waktu itu menurut Bapak Gereja Eusebius dan Epifanius pada tahun dia meneliti pada tahun 260 sampai dengan 340 Masehi itu mengatakan ketika berlangsungnya pemberontakan orang Yahudi di Yerusalem, pada waktu itu Yerusalem dikepung oleh pasukan Romawi. Nah, jemaat Kristus atau jemaat Tuhan mula-mula itu menolak mengangkat senjata. Dia nggak mau untuk mengangkat senjata, untuk ikut perang. Dia nggak mau. Nah, karena tidak mau dia keluar. Dia nggak mau melawan orang-orang Romawi. Mereka melarikan diri. Kemana? Ke Pela, yang namanya Pela Transjordania. Seperti yang diucapkan Tuhan Yesus pada pasal Lukas, dalam pasal Lukas 21, itu ayat 20 sampai dengan 24, itu coba kita baca di sana dulu. Lukas 21, ayatnya yang ke 20 sampai dengan 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keutuhannya sudah dekat. Keruntuhannya sudah dekat maksud saya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harusnya mengungsi dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan bawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah saudara, ini nubuatan, terjadi itu. Nah pada saat Yerusalem dikepung saudara, di luar tembok Yerusalem penuh dengan dikelilingi dengan tembok-tembok Yerusalem. Di luar tembok itu tentara Romawi menembok. Jadi tembok itu ditembok lagi saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam Yerusalem itu nggak boleh keluar. Nah, ditutup pemberontakan di dalam ruang di dalam itu dia mau keluar dilarang. Dan apa yang terjadi saudara? Terjadi pembunuhan dan terjadi satu kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, kelaparan yang sangat dahsyat inilah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di situ akhirnya apa? Mereka nggak bisa makan. Karena apa? Terowongan yang ada di dalam Yerusalem pun untuk keluar, ada got-got atau terowongan itu ditutup sama mereka. Satu orang pun tidak bisa keluar. Dan terjadi satu kelaparan yang dahsyat. Nah di dalam kelaparan yang besar sampai terjadi satu kanibalisme. Terjadi satu kanibalisme. Nah ini baru ayat yang itu. Terjadi satu kanibalisme di mana berebut makan antara suami dan istri, berebut makanan. Karena berebut makanan saudara, akhirnya
dia untuk mempertahankan, dia korbankan anaknya. Disembelih anaknya, terjadi satu kanibalisme, makan anak. Jadi manusia makan manusia, bahkan bukan soal makan manusia saja, tapi manusia makan anaknya sendiri. Nah, peristiwa kelaparan di kota Yerusalem itu begitu rupa. Jenderal Titus adalah yang membuat terjadinya satu kanibalisme di Yerusalem. Total. Tes. Baterai habis apa? Maaf saudara yang di rumah. Tes. Total manusia atau korban pada waktu itu 1,1 juta orang, yaitu orang-orang Yahudi. Nah saudara, peristiwa ini sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, maka di mana waktunya akan datang, di situ katakan waktunya akan datang. Waktunya kalau tidak dipersingkat tidak akan ada yang selamat. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini saudara, hampir semua orang Kristen meyakini bahwa itu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam hal ini terjadi tafsiran. Nah, tafsirannya itu saudara, ada yang mungkin ini post tribulation. Post tribulation itu yaitu pengangkatan orang percaya sebelum terjadinya satu antikris atau penganiayaan besar-besaran. Ini tafsiran, ya. Jadi sebelum adanya penganiayaan, ini berbicara soal akhir zaman. Sebelum adanya penganiayaan, orang-orang percaya diangkat. Tetapi ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa orang percaya itu harus ikut masuk dalam penderitaan di tengah-tengah itu, mid tribulation. Jadi ikut masuk dalam penderitaan. Ketik ya dengan handphone ya, hati perhatikan, ketik dengan handphone. Saudara jangan asik dengan dunia ini. Perhatikan dengan baik. Main apa? Main game? Daripada main game sudah nggak usah datang ke gereja. Kalau saudara ngomong digratisin enak apa enggak? Saya ingin ngajar saudara. Ntar giliran ada apa-apa datang ke gereja. Minta tolong nangis-nangis. Saudara disayang melunjak. Saudara kalau masuk bagian ini, berarti saudara harus siap. Iman saudara harus siap. Kehidupan saudara harus siap. Karena apa? Sudah tahu bahwa saudara orang Kristen, maka saudara akan diburu. Kalau saudara nggak siap, saudara berarti menyangkal Tuhan saudara. Tapi ada juga yang mengatakan, nanti setelah masa pos, artinya setelah semuanya itu berjalan, baru orang percaya, namanya post tribulation, baru orang percaya terangkat. Dari ketiga ini saudara itu tafsiran. Tafsiran. Bisa digenapi, bisa tidak. Namanya tafsiran. Syukur-syukur dari pertama. Penggenapannya itu. Jadi kita nggak masuk dalam penderitaan. Tetapi kalau saudara nggak siap masuk di dalam penderitaan, bagaimana? Sebab Tuhan katakan waktunya akan dipercepat.
tanda-tandanya ada. Terjadi perang di mana-mana. Firman Tuhan katakan, gempa bumi terjadi. Ini sudah terjadi. Terus yang paling spesifik adalah ketika bait Allah dibangun kembali. Sekarang bangsa Yahudi lagi sedang membangun. Ketika itu berdiri, berarti itu tafsiran semua. Saya secara pribadi, karena tafsiran bisa digenapi, bisa tidak, maka saya mau persiapkan yang ini. Kita harus masuk. Dan nanti pada pos itulah setelah masa penganiayaan ini akan diangkat. Jadi persiapkanlah diri kita untuk masuk ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau itu terjadi satu percepatan, maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap tidakkah kita merasakan bahwa kehidupan kita yang kita jalani ini berjalan begitu singkat. Dan saya berharap saudara sadar akan hal ini. Baru juga kita merem. Kok cepet amat ya? Waktu berjalan begitu cepat, di mana waktu terus berputar berganti. Sehingga kita perlu mempersiapkan strategi, saudara. Menggunakan waktu dengan baik agar apa? Agar tidak berlalu tanpa makna. Buat apa hidup berumur panjang, tapi saudara nggak memberi makna di dalam hidup saudara? Kita berdoa supaya umur kita panjang, tapi hidup kita biasa-biasa saja, nggak memberi makna kepada orang lain. Apa gunanya? Karena itu yang akan dinilai. Buat apa hidup yang kita jalani begitu lama? Apalagi tidak memberi makna. Nah, kalau waktu berjalan begitu cepat, tidakkah kita berpikir untuk terjadi percepatan dalam seluruh sisi kehidupan kita? Mari, baik bisnis kita, baik iman kita, apapun saudara, kita percepat. Berpikir lebih tajam. Kuliah jangan santai-santai, kalian sekolah jangan santai-santai, kalian mau bekerja jangan santai-santai, lebih giat lagi. Karena apa? Karena ke depan kita nggak tahu kesusahannya apa yang akan terjadi. Kalian kalau nggak kerja yang nggak giat begitu dinilai, terjadi PHK dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mungkin akan ada terjadi penilaian, orang-orang lain bekerja lebih bagus. Suatu saat nanti mungkin barangkali terjadi kerja baik di bank atau apa, semua robot. Semua mesin, teknologi tertinggi, nggak ada orang. Bisa jadi. Sudah terbukti, dulu tahun berapa, di setiap gardu tol, semua ada orang. Sekarang tidak ada. Berapa banyak terjadi pengangguran, percepatan waktu. Sekarang restoran sudah apa? Pakai alat-alat canggih, nggak usah lagi ada orang, Bapak selamat siang mau makan apa? Ini ada menunya, nggak ada. Pak silakan pencet di sini, sono bayarnya pakai apa? Pakai apa bisa? Pakai QR kayak pakai apa kayak? Pengurangan tenaga kerja. Percepat. Kita kalau tidak bisa mengikuti pergerakan itu akan jauh ketinggal. Sekarang disediakan asik bermain dengan apa main-mainan itu sudah supaya asik, supaya tidak terpikir ke depan. Susah, semakin susah. Akhirnya terjadi kesusahan ekonomi, ngapain ketika mau lapar? Pekerjaan gak ada, nganggur. Nyusahin siapa? Nyusahin orang tua, nyusahin orang sekitar.
Orang tua mati-matian cari duit untuk sekolah. Anak kerjanya main game. Mati-matian buat kuliah. Nyampe kuliah gagah-gagahan. Pacaran. Hamil duluan. Karena itu yang disodorkan. Supaya terjadi satu kegagalan. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Jangan buang waktu, saudara. Jangan buang waktu. Sadar atau tidak sadar bahwa waktu yang paling berharga dalam hidup kita. Karena waktu itu tidak dapat terulang apabila sudah berlalu. Dalam hidup ini kita membuat harta kekayaan supaya kita semakin banyak, tetapi tidak bisa membuat waktu semakin banyak menjadi satu hari 32 jam, 36 jam, 42 jam. Enggak bisa. Karena satu hari tetap 24 jam. Kalau saudara buat harta saudara semakin banyak mungkin bisa, tetapi saudara buat waktu enggak bisa. Nangkep maksud saya ya? Maka bukannya waktu yang kita bagaimana mengikuti waktu itu. Kitab Efesus mengatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini sudah diingatkan dalam firman Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan bukan saja di luar sana, di dalam sudah terjadi kejahatan. Kerusakan moral sudah terjadi di dalam rumah. Dengan apa? Dengan handphone. Oh, anak muda saja barangkali, siapa bilang anak muda saja yang main itu? Banyak saudara. Dalam Kolose mengatakan begini. Hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya keadaan yang luar, bukan hanya orang saja. Kalau saya boleh tafsirkan. Hiduplah penuh hikmat dengan keadaan yang di luar. Kalau boleh saya tafsirkan bebas. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita sebagai pelajar pergunakan waktu kita sebagai pelajar dengan baik. Kita sebagai ibu rumah tangga pergunakan waktu yang baik. Sebagai pekerja pergunakan waktu yang baik. Bisnismen gunakan waktu yang baik. Tuhan telah menciptakan kita melalui Bapa dan Ibu kita. Sesungguhnya setiap kita telah diberikan apa? Kemampuan dalam diri kita. Tuhan telah menaruh kemampuan, potensi yang luar biasa. Itu apa? Untuk kita dari pertama dilahirkan supaya potensi itu bertumbuh. Bukan berarti didiamkan. Terkadang kita enggak menyadari bahwa diri kita punya potensi yang luar biasa. Kemampuan itu ada dalam diri kita. Hendaknya apa? Hendaknya jangan buang waktu seenaknya kalau potensi itu ada. Sekarang saudara punya tanah. Nah, tanah ada tanah secuk atau apa ya? Ya sedikit lah kalau orang bilang seceluk. Sedikit saja. Tapi kalau saudara pintar memanfaatkan, maka saudara akan gunakan tanah yang ada itu untuk menanam apa? Karena setiap tanah punya kemampuan untuk menghasilkan atau memberikan pertumbuhan. Nah, kemampuan yang ada dalam diri kita pasti bertumbuh. Cari apa potensi yang ada dalam diri kita. Dan itu karena mau dipercepat, ya terjadinya percepatan, maka jangan buang waktu. Coba kita mulai cari, Tuhan apa sih passionku ini Tuhan? Apa sih talentaku Tuhan?
Jangan cuma hanya duduk-duduk terus ibadah. Saudara punya kemampuan bersaksi. Pergunakan itu. Kalau saudara di gereja rajin apa? Anak saudara mungkin cucu saudara. Didik dia takut akan Tuhan. Bawa dia untuk terus mengenal Tuhan. Anak saudara. Karena tugas tanggung jawab kita. Orang tua barangkali yang belum kenal Tuhan. Ajak dan terus cerita terus tentang kebaikan Tuhan. Yang malas-malas ke gereja. Bawa semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, jadi coba kita buat perencanaan yang baik dalam setiap waktunya agar tidak terjadi kesia-siaan. Banyak orang membuang-buang waktu karena ada banyak dalam benak pikiran mereka berkata, ya masih ada hari esok lah. Nah di sini, saudara, jadi kita diminta untuk apa? Jangan sembarang, melainkan terarah. Ini dia lagi senang-senang, ada apa lu katanya, gua nggak apa-apa, rumput masih banyak. Jadi dia berpikir, dia hidup itu, ya pokoknya begitu, nggak tahu di belakangnya ada singa. Saya nggak tunjukkan. Di belakangnya ada singa. Nah, seringkali kita menganggap hidup sembarang. Ya, coba kita terarah, teratur, menghargai. Jangan berpikir masih ada hari esok. Dia berpikir cuma ada hari esok, dia senang-senang. Bagaimana jika kita tidak dapat melihat lagi hari esok? Berpikirlah seperti itu. Kalau cerita begitu sama suami atau sama istri, nangis. Pokoknya siap-siap ya. Lu mah pesen-pesen apa sih? Bukan pesen-pesen, kita harus siap segala saat, setiap saat. Harus siap. Saya harus siap ditinggalkan suami, istri. Saya harus siap ditinggalkan. Mungkin istri saya siap enggak? Bukan berarti senang ditinggalkan istri, bisa cari lagi yang lain, enggak. Saya bilang susah ukurannya. Karena apa? Karena belum tentu sama. Jadi saudara-saudara, tuh. Ini Yohanes katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ini kalau kita nggak hati-hati, nggak pergunakan waktu dengan baik. Ingat Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Stop sampai sini dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu saudara. Mencuri kebahagiaan saudara. Mencuri keluarga saudara. Mencuri tentang banyak yang dia curi. Supaya apa? Tujuannya adalah ingin membinasakan. Dia curi. Waktu saudara dicuri. Masa depan saudara dicuri. Cuman hanya asik-asik. Yang seharusnya kita gunakan sebaik mungkin. Karena kalau anak-anak Tuhan sukses, siapa yang dipermuliakan? Saudara kita yang lain, mereka kerja mati-matian. Dia berusaha untuk apa? Untuk dapat ranking supaya sekolah dapat beasiswa. Kita santai-santai, jejelin dengan game, dijejelin dengan apa, santai-santai. Nanti kesusahan akan terjadi kepada orang percaya. Mereka sudah siap-siap. Terbukti, maaf, daerah Kristen. Mana daerah Kristen? Banyak yang sukses adalah orang-orang perantau. Karena mereka merasa asik. Tahu-tahu dimangsa. Karena setan tujuannya seperti itu.
Dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 35b. Yesus dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya saudara, kita pergunakan waktu. Bagaimana kita bisa bersaksi dalam kehidupan kita? Jangan jauh-jauh kita bercerita tentang Tuhan. Atau mungkin menumpangkan tangan kepada orang yang sakit. Mungkin dengan kehidupan kita dulu nih. Supaya lihat, kok iya ya? Lu mah Kristennya beda dengan si itu ya? Kenapa? Pasti dia akan tanya. Kok lu mah diomongin orang kok diem aja ya? Kok lu gak diginiin kok diem aja ya? Kenapa ya? Itu kesaksian yang nyata. Yang hidup. Cerita firman Tuhan. Wah. Dahsyat firman Tuhan begini. Tapi hidupnya celketek. Hidupnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang bisa bersaksi? Semua nol. Lu mau bersaksi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Cerita firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Tapi kehidupannya nggak menunjang. Orang gak akan percaya. Maka prakteklah kita kehidupan firman Tuhan. Jangan takut saudara gagal. Gagal jatuh bangun lagi. Gagal jatuh bangun lagi. Saudara, karena ladang sudah menguning, penuainya tidak ada. Siapa? Nanti jangan-jangan kita ketika kita hidup telah kumpul di sana di alam baka. Kita nggak dapat apa-apa, saudara. Nggak ada penilaian. Dalam Lukas 10 ayat 2 mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, untuk jangan membuang waktu, mari kita coba berusaha menjadi penjala-penjala jiwa lewat kehidupan kita. Orang yang sakit, kenapa Bu? Oh boleh enggak saya doain? Ibu berdoa menurut agama ibu enggak apa-apa. Itu tunjukkan dulu kebaikannya. Kok saya didoain sama orang yang sama? Orang lain yang seiman dengan saya, kok enggak sembuh-sembuh ya? Mungkin kalau saat itu didoain sama saudara sembuh, kenapa ya didoain sama ibu bisa sembuh? Nah, boleh enggak saya cerita? Nah, disitulah. Karena Tuhan kita hidup. Apa yang ada? Coba kita mulai belajar untuk berbagi. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan membutuhkan kita untuk apa? Untuk bahu-membahu menuai jiwa-jiwa. Dari waktu yang ada ini, kita berdoa, tempat ini tidak muat lagi. Gimana? Mau diisi apa? Isi angin supaya ngelebarin ke sono. Kalau nggak ada jiwa-jiwa buat apa? Nah kita mau berdoa nggak? Sama-sama nggak berdoa? Suatu saat nanti saudara, orang itu akan datang sendiri. Karena Tuhan yang bekerja. Kita cuma hanya apa? Kita cuma hanya menggunakan kehidupan kita. Sebaik mungkin kita menjadi orang percaya. Selanjutnya, terjadi percepatan bukan saja jangan buang waktu, tetapi kita harus berpikir realistis. Berpikir realistis adalah satu kemampuan untuk melihat dunia secara objektif dan mengambil keputusan yang berdasarkan fakta yang ada. Itu berpikir realistis. Sekarang kita lihat dunia ini. Berpikir secara objektif, ya, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan harapan atau fantasi, cita-cita.
Kalau cita-citanya belum tercapai, bagaimana supaya bisa mempercapai atau mencapai itu? Kan begitu. Contoh, ya perlu ada apa? Misalnya saya ingin jadi dokter. Jadi dokter itu bagaimana supaya jadi dokter? Berapa lama jadi dokter? 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun kuliahnya? Nah kalau saudara semua begitu, bagaimana supaya bisa dipercepat? Oh saya belajarnya lebih giat. Nah langkah-langkah itu berpikir realistis. Bukan berarti, oh saya percaya Tuhan, pernah kesaksian apa? Dengar kesaksian dulu siapa? Om Edi misalnya. Kesaksiannya apa? Dulu belajarnya belet, didoain tumpang tangan otaknya, dia bisa lumayan naik. Tapi juga pernah belajar, sama aja bohong. Apa yang masuk? Lalu orang gak ada. Ngedrop. Jadi saudara, ini harus berpikir realistis. Antara cita-cita dengan tindakan kita. Antara iman dengan perbuatan. Itu realistis. Realistis berarti juga mewujudkan ide. Jadi realistis ini bisa membawa kehidupan apa? Kita dewasa. Memiliki pemahaman yang baik tentang realistis adalah suatu memahami apa yang akan didapat dan tidak didapat. Jadi realistis berarti mewujudkan ide yang dapat dicapai menyerupai kebenaran. Tentang apa? Tentang kehidupan atau kenyataan. Jadi selama menjalani kehidupan di muka bumi ini saudara, pasti akan ada sesuatu yang tidak sinkron. Jadi berpikir realistis mewujudkan ide yang dapat dicapai menyerupai kebenaran. Aktual, kebenaran yang nyata tentang apa? Tentang kehidupan. Jadi itu berpikir realistis itu. Saya sakit. Realistis, saya berdoa. Tuhan sembuh. Enggak sembuh. Apa yang harus terjadi? Kalau imannya bisa mencapai, saya doa puasa mati-matian supaya terjadi kesembuhan. Saya enggak mau minum obat misalnya. Mati-matian, berpegang pada iman itu. Sudah enggak melakukan itu? Kalau enggak, berpikir realistis. Apa yang ada? Itu realistis. Tapi lain lagi, imannya enggak mampu, tetapi saudara ingin melakukan punya iman seperti itu. Lah ya gak bisa. Ngerti ya maksud saya? Terus orang yang berpikir realistis adalah orang yang berpikir cermat. Kenapa? Karena dia selama kita menjalani kehidupan di muka bumi, pasti ada sesuatu yang tidak sinkron, saudara. Ada sesuatu yaitu antara apa yang diharapkan tidak sama dengan kenyataan. Jadi berpikir cermat. Dalam 1 Korintus 2 ayat 3 mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Artinya ini Paulus mengatakan begitu. Ketika Paulus berkata begitu, berarti Paulus realistis, dia punya ketakutan. Tetapi dia tidak dikuasai ketakutan. Dia siap sedia, tapi dia punya iman yang dahsyat kepada Tuhan. Jadi dia jalani saja. Walaupun ada perasaan takut. Tangkap maksud saya. Kita dalam menjalani hidup ini kita punya ketakutan ke depan.
Tetapi apa yang kita akan lakukan? Kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Maka kita harus juga dua-dua yang kita kerjakan. Beriman kepada Tuhan dan lakukan apa yang kita takuti itu. Kita jalan, misalnya takut gagal, kita belajar. Takut gagal, apa yang kita lakukan supaya kita dalam kegagalan itu tidak berlanjut dalam kegagalan. Nah itu berpikir realistis. Bukan hanya sekedar saudara, ya percaya kepada Tuhan. Cuman hanya berpikir perkara-perkara rohani. Akhirnya apa? Hidup saudara ngambang. Berpikirnya tentang surga, tapi kenyataan hidup di bumi. Ngambang enggak? Ngambang. Saudara enggak injak bumi. Enggak berpikir tentang bumi. Banyak nggak yang terjadi seperti itu? Banyak saudara. Semakin besar tantangan hidup kita yang kita hadapi, semestinya semakin rindu untuk memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh. Semakin rindu memiliki kehidupan rohani yang dewasa. Seperti yang tadi di atas katakan itu. Kedewasaan rohani membawa kehidupan kita realistis. Enggak fanatik. Bukan berarti saudara menghilangkan itu. Enggak. Realistis. Sehingga saudara, kedewasaan rohani membawa kehidupan yang realistis ini dapat membantu kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Itu. Maka kita berpikir realistis. Orang yang dewasa rohani, dia akan membawa hidupnya bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya bukan berarti, ya percaya deh sama Tuhan saja. Enggak begitu juga sih. Jadi kita sebagai orang Kristen penting untuk berpikir tentang surgawi, tetapi juga kita masih hidup di bumi. Ya, nangkap ya maksudnya ya. Jangan yang penting Tuhan tolong deh, saudara diem aja. Sama aja saudara. Iman nggak ada perbuatannya, mati. Berpikir realistis membantu kita untuk menentukan konsekuensi kita. Berpikir realistis, orang yang berpikir realistis adalah orang yang berpikir cermat. Orang yang berpikir realistis akan diarahkan Tuhan untuk fokus kepada kehidupan akan datang. Jadi bukan hanya soal ini saja, dia juga akan dibawa untuk berpikir ke depan. Karena apa? Ingat, Tuhan ada di mana? Dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam kita, Tuhan ada. Contoh begini. Kalau anggaplah kita ini ya, ada di dalam lah. Nah kalau ini terjadi goncang-goncang, seandainya kita di dalam Tuhan, kita digoncang, Tuhannya ikut goncang gak? Ininya yang digoncang nih, ikut goncang gak kita? Tuhannya ikut goncang gak? Lah orang di dalamnya yang digoncang, ikut goncang? Gak paham ya? Ini ada barang di dalamnya tergoncang, yang di luarnya kegoncang enggak? Ikut ngerasain enggak? Ngerasain. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, ya, apapun yang kita rasakan, berarti Tuhan ngerasain enggak? Bukan berarti Tuhan rasain deh lu. Bukan begitu. Berarti Tuhan merasakan apa yang kesusahan kita Tuhan juga merasakan. Nah, tidakkah kita berpikir seperti itu? Maka orang yang fokus, orang yang dewasa, orang yang berpikir realistis akan dibawa Tuhan, akan diarahkan Tuhan untuk fokus. Berarti fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, berarti apa yang ada di dalam Tuhan ada di dalam kita. Apa yang ada di dalam kita ada di dalam Tuhan.
Bahkan firman Tuhan katakan apa? Yang terikat di bumi akan terikat, yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Itu firman Tuhan. Nah saudara, jadi jangan berpikir orang Kristen, saudara, terhindar dari penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Saya orang Kristen, saya nggak mungkin menderita lah. Enggak. Malah dengan berpikir secara realistis, jadi dari aspek ini kita bisa diarahkan. Sekali lagi, ini fokus. Fokus kepada Tuhan, maka kita bisa diarahkan kepada kehidupan kita yang akan datang. Jadi melalui peristiwa yang dialami oleh kita, ya, kepada siapa apa tentang kerajaannya. Sebab itu kita tidak perlu mempermasalahkan tentang itu. Tentang keadaan ini. Karena Tuhan akan terus mengatur itu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang kita alami? Mungkin entah itu menyenangkan, entah itu tidak. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka berpikirlah realistis. Tetapi yang harus kita persoalkan, apakah yang kita alami membuat kita bertumbuh enggak nih? Ini yang jadi persoalan. Ketika engkau menghadapi persoalan itu, saudara bisa berpikir kritis enggak? Berpikir kreatif enggak? Biasanya orang yang akan berpikir kreatif itu yang akan maju. Saya susah, sekarang bukan berarti saya susah terus saya rajin berdoa saja. Enggak cukup. Saudara rajin berusaha, saudara rajin bekerja. Maka saudara enggak akan terjadi susah, apalagi ditolong Tuhan. Kan firman Tuhan sudah jelas memberikan contoh. Terjadi bangsa Israel dikepung oleh apa? Oleh tentara Firaun. Di depannya apa? Depannya Laut Tebrau. Berapa lebar Laut Tebrau itu? Ingat? Saudara enggak ingat, karena enggak dengar renungan. Berapa dalamnya? Lebarnya 24 km. Dalamnya 1840 meter. Apa yang ada? Tongkat. Bisa jalan. Sekalipun ada masalah, bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan terbuka. Itu berpikir realistis. Jangan pusing untuk itu, apa yang ada. Nah, dengan kita menggunakan itu, Tuhan, aku gak punya apa-apa, kata janda Sarfat itu kepada Nabi. Aku gak punya apa-apa. Cuman hanya apa? Setelah aku bikin roti, satu bulat itu buat kamu, lalu matilah. Apa yang ada padamu cuman ini, segegap tepung dan itu minyak. Lakukan dulu buat aku. Dia percaya, dia kerjakan itu. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saudara, harus yang kita persoalkan itu, apa yang kita alami bisa nggak membuat kita bertumbuh? Menjadi manusia semakin indah di mata Tuhan atau tidak? Ini yang jadi permasalahannya. Mari berpikir realistis. Allah bisa hadir melalui semua peristiwa yang kita alami. Bisa hadir di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di balik semua itu Allah yang menyempurnakan. Hal yang penting untuk kita lakukan sekarang adalah, mari ubah fokus kita dengan kebenaran. Ubah fokus kita dengan kebenaran sebelum kesempatan dalam hidup kita berlalu. Hidup dalam hidup kita perlu mempermasalahkan, ya tidak perlu mempermasalahkan apa yang kita alami. Apakah menyenangkan atau tidak. Tetapi yang harus dipersoalkan adalah
apakah kita berpikir realistis? Berpikirlah realistis. Setiap yang kita alami membuat kita bertumbuh menjadi indah di mata Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Waktu semakin cepat berlalu. Maka dari itu, jangan salah mempergunakan waktu. Berpikir realistis bahwa ada kenyataan yang akan kita hadapi. Tapi jangan takut, karena ada juga Tuhan yang bersama dengan kita. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.